Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD28 Horror Story. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang begitu menggemparkan Indonesia mengenai kecelakaan pesawat Adam Air penerbangan 574 tahun 2007. Sebuah penerbangan yang seharusnya membawa penumpang pulang dengan selamat justru berubah menjadi salah satu tragedi paling misterius di negeri ini. Di awal tahun baru, pesawat yang lepas landas dari Surabaya menuju Manado itu tiba-tiba hilang kontak di atas lautan. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada panggilan darurat, seolah pesawat itu lenyap di telan bumi. Berhari-hari, keluarga menunggu dengan harapan, tetapi yang datang justru kabar duka. Pencarian besar-besaran dilakukan. Kotak hitam ditemukan setelah berbulan-bulan. Dan hasil investigasi akhirnya mengungkap sesuatu yang mengejutkan tentang kondisi pesawat serta nasib awak dan penumpang di detik-detik terakhir. Apa yang sebenarnya terjadi di kokpit Adam Air penerbangan 574? Bagaimana perjalanan singkat itu bisa berubah menjadi malapetaka, dan apa warisan besar yang ditinggalkan tragedi ini bagi penerbangan Indonesia? Sebelum kita bahas kasusnya, jangan lupa siapin makanan, minuman, cemilan, dan juga posisi ternyaman kalian. Tanpa perlu basa-basi, mari kita bahas. Selama 30 tahun terakhir, banyak bermunculan maskapai penerbangan low budget yang menawarkan tarif rendah dan layanan standar di pasar penerbangan modern. Pada awal tahun 2000-an, muncul banyak maskapai low budget yang berkantor pusat di Jakarta. Hal ini diakibatkan oleh ekspansi besar-besaran dari maskapai di Asia Tenggara. Salah satu maskapai itu adalah Adam Air. Di masa itu, Adam Air tuh bisa dibilang sebagai salah satu maskapai penerbangan terburuk di Indonesia, bahkan menjadi salah satu maskapai yang paling tidak aman di seluruh dunia. Adam Air resmi diluncurkan pada tahun 2003. Didirikan oleh dua orang, yakni pengusaha asal Tiongkok yang bernama Chandra Eng dan Agung Laksono yang saat itu menjabat sebagai ketua DPR. Chandra Eng memutuskan untuk menamai penerbangan terbarunya menggunakan nama anaknya yang saat itu berusia 26 tahun bernama Adam. Chandra Eng pun menunjuk putranya sebagai CEO. Posisi manajemen tingkat atas lainnya juga diisi oleh anak-anak Chandra Eng dan juga putra dari Agung Laksono. Turunnya rata-rata tarif penerbangan di Indonesia yang menurun membuat lebih banyak masyarakat yang berpergian. Meningkatnya permintaan pasar inilah yang mendorong Adam Air untuk berdiri. Dengan desain merek yang sangat informal dan santai, memakai cat corak oranye penuh warna, maskapai ini berhasil menarik perhatian konsumen di antara pesaingnya. Pada tahun 2006, Adam Air merupakan maskapai penerbangan dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Seperti maskapai biaya rendah lainnya, mereka mencari pesawat tua untuk melengkapi armada mereka. Mereka mengoperasikan 4 model Boeing 737 yang berbeda, dari mulai seri 200 hingga seri 500. Semua pesawat mereka memiliki usia yang bervariasi karena seri 200 modelnya berasal dari tahun 1960-an. Pesawat Boeing 737 klasik generasi kedua, yaitu seri 300, 400, dan 500 merupakan mayoritas armada Adam Air. Dulunya pesawat ini merupakan salah satu pesawat paling populer di dunia, mampu mengangkut 168 penumpang dalam konfigurasi satu kelas. Tipe ini juga sangat populer di kalangan maskapai yang berbiaya rendah di pasar barang bekas. Salah satu pesawat yang disewa kepada perusahaan Adam Air adalah Boeing 737 seri 400 dengan nomor registrasi PKKKW. Pesawat ini pertama kalinya terbang pada tahun 1989 dan pertama kali dikirim ke maskapai penerbangan yang sudah lama tutup di Inggris bernama Dan Air. Setelah diakuisisi oleh British Airways, pesawat tersebut telah dipindahkan dari satu maskapai ke maskapai lainnya selama bertahun-tahun dan telah melakukan lebih dari 26.000 penerbangan pada saat kecelakaan tersebut. Itu adalah salah satu dari sedikit pesawat Adam Air yang tidak mendapatkan perubahan warna, diberi logo dengan corak putih polos.
Penerbangan terakhirnya akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2007. Hari pertama di awal tahun 2007, banyak orang di seluruh Indonesia sedang merayakan tahun baru bersama keluarganya. Di Surabaya, tepatnya di Bandara Internasional Juanda, suasana sore itu cukup ramai. Para penumpang pesawat Adam Air penerbangan 574 satu persatu mulai masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang hendak berpergian untuk liburan, ada yang ingin kembali ke kampung halaman setelah merayakan tahun baru, ada juga yang melakukan perjalanan dinas atau urusan pekerjaan. Di ruang tunggu, senyum dan obrolan ringan terdengar. Anak-anak berlarian di sekitar kursi sambil menggenggam balon tahun baru. Beberapa remaja sibuk mengabadikan momen sebelum berangkat. Para orang tua tampak tenang, sebagian sibuk menelpon kerabat memberitahukan kabar bahwa sebentar lagi akan terbang menuju Manado. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa perjalanan kali ini akan berakhir dengan salah satu tragedi penerbangan Indonesia. Adam Air, sebuah maskapai yang saat itu sedang berkembang pesat, memiliki reputasi sebagai maskapai biaya rendah dengan jangkauan rute yang luas. Pesawat yang akan digunakan adalah Boeing 737 seri 400 dengan kode registrasi PKKKW. Dari luar, pesawat itu tampak biasa aja. Tubuhnya dicat dengan warna oranye dan putih, logo Adam Air terpampang jelas di badan pesawat. Sore itu cuaca di Surabaya cukup bersahabat. Matahari mulai condong ke barat langit berwarna kemasan dan hanya ada sedikit awan tipis menghiasi cakrawala. Sekitar pukul 2 siang waktu setempat pengumuman terdengar. Penumpang pesawat Adam Air penerbangan 574 dengan tujuan Manado melalui rute Surabaya diminta bersiap untuk boarding. Satu persatu penumpang mulai berjalan ke arah pintu masuk. Mereka menyerahkan boarding pass kepada petugas, lalu menuruni tangga menggunakan apron. Tempat pesawat sudah menunggu dengan mesin yang tenang. Di dalamnya kokpit, dua pilot sedang melakukan persiapan penerbangan. Kapten adalah seorang pilot yang sudah berpengalaman, sementara di sebelahnya duduk seorang co-pilot yang lebih muda. Keduanya menjalankan checklist standar, memeriksa sistem, memastikan bahan bakar cukup, dan berkomunikasi dengan petugas menara. Namun, di balik prosedur yang rutin itu, ada satu catatan kecil yang sebenarnya cukup penting. Pesawat ini tuh berkali-kali mengalami gangguan pada sistem navigasi inersia, sebuah sistem yang berfungsi untuk membantu pilot untuk mengetahui posisi pesawat secara akurat. Meski sudah diperbaiki, gangguan ini tampaknya belum sepenuhnya menghilang. Begitu seluruh penumpang naik dan menempati kursi masing-masing, pramugari mulai memberikan instruksi keselamatan. Sabuk pengaman harus dikenakan saat duduk, pintu darurat ditunjukkan, dan masker oksigen dijelaskan cara penggunaannya. Banyak penumpang mendengarkannya sambil setengah serius. Sebagian lainnya sibuk berbincang, suasana terlihat wajar sama seperti penerbangan biasanya. Beberapa menit kemudian, pesawat mulai bergerak meninggalkan apron menuju landasan pacu. Dari dalam jendela, para penumpang bisa melihat bangunan terminal yang perlahan mulai menjauh. Mesin mulai meraung. Getaran terasa lebih kuat dan dalam hitungan detik, tubuh pesawat melesat di atas landasan. Roda terangkat dan pesawat mulai menanjak ke langit Surabaya. Bagi para penumpang saat itu tidak ada hal yang aneh. Mereka hanya merasakan dorongan kuat ke belakang ketika pesawat lepas landas, lalu sensasi ringan di perut saat pesawat menanjak. Setelah beberapa menit pesawat stabil di ketinggian jelajah, sabuk pengaman boleh dilepas, dan para pramugari mulai beraktivitas seperti biasa. Namun di balik tenangnya kabin, kokpit menyimpan cerita lain. Sistem navigasi inersia yang sebelumnya bermasalah kembali menunjukkan tanda-tanda gangguan. Indikator posisi pesawat tidak konsisten membuat kedua pilot harus memusatkan perhatian lebih banyak
pada layar-layar instrumen. Kapten dan co-pilot mulai berdiskusi. Mereka mencoba menyamakan pembacaan data, mencoba mengatur ulang sistem dan memeriksa sumber gangguan. Kapten berfokus pada panel instrumen sementara co-pilot menatap layar yang tidak sinkron. Semakin lama perhatian mereka terkuras pada masalah ini, semakin sedikit waktu yang mereka habiskan untuk mengawasi sikap pesawat secara keseluruhan. Sementara itu, pesawat sudah melewati Selat Makassar. Awan menggantung di kejauhan, tanda cuaca yang tidak sepenuhnya bersahabat. Angin laut membawa turbulensi kecil, namun bagi para penumpang semua masih terasa sangat wajar. Sebagian besar tidak menyadari bahwa dua pilot sedang sibuk dengan masalah teknis yang bisa berakibat besar. Jam terus berjalan. Para penumpang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada yang membaca koran, ada yang tertidur dengan nyaman, ada pula yang berbincang dengan teman sebangku. Seorang anak kecil menempelkan wajah di jendelanya, terpesona melihat hamparan laut biru jauh di bawah sana. Tidak ada seorang pun di dalam kabin yang tahu bahwa fokus kedua pilot sedang teralihkan. Gangguan pada sistem investigasi membuat autopilot kehilangan acuan. Tanpa disadari, pesawat mulai miring ke kanan. Awalnya hanya beberapa derajat, hampir tidak terasa. Tetapi karena tidak segera diperhatikan, kemiringan itu bertambah perlahan. Kokpit mulai dipenuhi bunyi peringatan kecil. Namun karena perhatiannya sedang tertuju pada panel navigasi, tanda-tanda itu tidak langsung ditanggapi dengan cepat. Inilah titik awal dari rangkaian peristiwa yang akan membawa Adam Air penerbangan 574 menuju akhir tragisnya. Pada penerbangan normal, autopilot akan menjaga kestabilan. Pesawat bisa terbang lurus di jalurnya sementara pilot tetap waspada memantau instrumen. Tetapi pada saat sistem navigasi tidak sinkron, autopilot kehilangan referensi yang akurat. Pada menit-menit berikutnya, situasi semakin rumit. Autopilot tiba-tiba mati. Pesawat kini sepenuhnya dikendalikan secara manual. Pesawat tampak tetap stabil, namun tanpa disadari pesawat mulai miring ke kanan. 5 derajat, lalu 10 derajat, kemudian semakin besar. Karena fokus kedua pilot masih pada layar navigasi. Perubahan ini tidak langsung disadari. Kemiringan pun bertambah 20 derajat, 30 derajat. Pada titik ini peringatan mulai muncul. Indikator bank angle mulai berkedip memberitahukan bahwa pesawat tidak lagi dalam posisi normal. Co-pilot akhirnya menyadari hal ini dan mengingatkan kepada kapten. Namun saat perhatian beralih, kemiringan pesawat sudah semakin ekstrim. Pesawat kini miring lebih dari 40 derajat ke kanan. Hidung pesawat perlahan turun, mesin terus mendorong kecepatan. Alarm berbunyi bertubi-tubi, tanda bahwa situasi krisis sedang berlangsung. Kapten mencoba mengoreksi, menarik kendali untuk mengembalikan sayap ke posisi datar. Tetapi pergerakan itu justru membuat pesawat semakin tidak stabil. Dalam dunia penerbangan, hal ini disebut sebagai disorientasi spesial. Ketika tubuh dan otak manusia tidak lagi mampu merasakan posisi pesawat dengan benar, pilot bisa kehilangan persepsi arah. Di dalam kokpit, guncangan, tekanan, gravitasi, dan pandangan instrumen yang saling bertentangan membuat otak sulit membedakan mana yang benar. Pada saat itu, Adam Air penerbangan 574 sudah masuk dalam kondisi yang sangat berbahaya. Hidung pesawat menukik 60 derajat ke bawah, sayap kanan turun 100 derajat. Itu artinya pesawat bisa terbalik. Kecepatan melonjak mendekati batas maksimum, sekitar 900 km per jam. Struktur pesawat mulai bergetar karena tekanan aerodinamis yang sangat besar. Di kabin, para penumpang mulai merasakan ada yang tidak wajar. Tubuh mereka kuat terdorong ke samping, sabuk pengaman menekan dada. Beberapa orang berteriak, beberapa juga
mencoba memegang kursi di depannya. Seorang ibu mulai menenangkan anaknya yang mulai menangis. Sementara itu, pramugari berpegangan erat di kursi belakang berusaha menenangkan penumpang lain meskipun wajahnya sendiri pucat. Kokpit semakin kacau. Co-pilot meminta berulang kali untuk menarik hidung pesawat sementara kapten mencoba fokus pada instrumen. Namun, kecepatan jatuh bebas membuat semua reaksi menjadi terlambat. Pesawat kini berada di ketinggian sekitar 9.000 kaki dan terus meluncur turun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pilot berusaha keras menarik kendali ke atas, mencoba mengembalikan hidung ke posisi horizontal, tetapi gaya gravitasi yang besar membuat tuas kendali terasa berat. Tubuh pilot sendiri ditekan oleh gaya gravitasi lebih dari 2 kali lipat normal. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan fisik manusia terbatas, koordinasi menurun dan otak sulit berpikir jernih. Alarm terus meraung, bunyi peringatan stall, overspeed, dan bank angle bersautan. Sistem di dalam kokpit seperti berteriak bahwa pesawat sudah di ambang batas, tapi detik-detik itu terlalu cepat. Dalam dunia penerbangan ada istilah upset recovery training. Pelatihan ini mengajarkan pilot bagaimana mengendalikan pesawat saat masuk ke posisi ekstrim seperti terlalu miring atau menukik tajam. Tapi pada masa itu pelatihan ini tuh belum menjadi standar di semua maskapai. Adam Air tidak memberikan pelatihan khusus untuk menghadapi situasi seperti ini. Akibatnya ketika pesawat benar-benar disorientasi, kru tidak memiliki bekal yang cukup untuk menyelamatkan penerbangan. Kecepatan mendekati Mach 0,93. Itu adalah angka yang sangat berbahaya untuk pesawat Boeing 737 seri 400. Struktur badan pesawat dirancang untuk menahan beban tertentu tapi bukan untuk kecepatan menukik sedemikian rupa. Pada titik ini sayap mulai bergetar hebat. Tekanan udara menekan badan pesawat dari berbagai arah dan kemudian segalanya runtuh. Struktur pesawat patah di udara. Getaran dan tekanan yang terlalu besar menyebabkan badan pesawat terbelah. Potongan-potongan logam sayap ekor tercerai-berai di langit Selat Makassar. Dalam hitungan detik, Adam Air penerbangan 574 hancur di udara sebelum akhirnya jatuh ke laut. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada waktu untuk memberikan peringatan ke menara. Semua terjadi begitu cepatnya. Hanya bunyi perekam kokpit yang mencatat teriakan para kru sebelum akhirnya berhenti mendadak. Menara pesawat yang sebelumnya memantau jalur pesawat mendadak kehilangan kontak pada titik kecil di radar yang menunjukkan posisi Adam Air penerbangan 574 menghilang. Petugas mencoba menghubungi melalui radio tetapi tidak ada jawaban. Berkali-kali panggilan dilakukan tetap sunyi. Di ruang tunggu area penjemputan, ponsel yang biasanya penuh kabar tiba-tiba tidak lagi berbunyi. Ada yang masih menunggu pesan singkat, ada yang berharap telepon berbunyi memberikan berita selamat sampai tujuan, tetapi yang datang justru berita yang mengejutkan. Sebuah pesawat Adam Air hilang dari radar di atas Selat Makassar. Berita itu menyebar dengan cepat. Televisi menayangkan breaking news. Radio mengumumkan siaran darurat. Media cetak menulis laporan singkat. Indonesia diguncang kabar bahwa 120 orang dalam penerbangan komersial lenyap tanpa jejak. Bagi keluarga, kabar ini bagaikan petir di siang bolong. Ada yang menangis histeris di Bandara Manado karena tidak kunjung melihat kerabat mereka keluar dari pintu kedatangan. Ada yang menunggu di Surabaya berharap ada kesalahan data. Tetapi kenyataannya Adam Air penerbangan 574 benar-benar hilang. Di malam hari, operasi pencarian mulai direncanakan. Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan tim dari Basarnas bersiap. Kapal-kapal patroli digerakkan, helikopter mulai diarahkan. Namun cuaca di Selat Makassar malam itu tidak bersahabat. Awan tebal dan hujan deras menghalangi pandangan. Hari berganti namun harapan masih ada.
Banyak yang masih percaya pesawat mungkin melakukan pendaratan darurat di daerah terpencil atau di atas laut. Namun waktu terus berjalan dan tidak ada kabar. Radar tetap sunyi, radio tetap diam. Itulah detik-detik kritis yang menandai akhir penerbangan Adam Air 574. Sebuah rangkaian kecil dari gangguan sistem, kehilangan fokus, disorientasi spasial hingga patahnya pesawat di udara. Semua terjadi dalam hitungan menit. Tetapi akibatnya akan mengguncang bangsa selama bertahun-tahun. Kabar hilangnya Adam Air penerbangan 574 menyebar begitu cepat pada sore hari. Tanggal 1 Januari 2007, Televisi Nasional menyiarkan berita darurat. Radio mengulang informasi setiap beberapa menit dan koran menyiapkan halaman depan untuk terbitan esok hari. Di bandara, ratusan keluarga penumpang berkumpul menunggu kabar dari otoritas. Namun satu jawaban yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Pesawat dengan 120 orang di dalamnya benar-benar hilang dari radar. Menara pengawas di Makassar, Surabaya, dan Manado mencoba berkomunikasi dengan pesawat berkali-kali. Semua panggilan tidak mendapatkan jawaban. Saat itu perkiraan lokasi terakhirnya pesawat berada di sekitaran Selat Makassar antara Sulawesi dan Kalimantan. Namun karena radar di Indonesia saat itu masih terbatas, titik terbatas hanya diketahui secara kasar. Hal ini menambah sulitnya pencarian. Malam itu suasana penuh dengan ketegangan. Di Surabaya, keluarga penumpang yang belum berangkat ke Manado menangis dengan histeris. Di Manado, ratusan orang yang menunggu kedatangan kerabat mereka sudah berkumpul di bandara sejak sore, berharap pintu kedatangan terbuka dan penumpang keluar dengan selamat. Namun hingga malam berganti pagi tidak ada yang muncul. Pemerintah segera mengumumkan operasi pencarian besar-besaran. Lebih dari 3.600 personel gabungan dikerahkan. Angkatan Laut menurunkan kapal perang. Angkatan Udara mengirim pesawat patroli. Basarnas mengerahkan helikopter dan bahkan beberapa negara tetangga seperti Singapura ikut membantu dengan mengirim pesawat patroli maritim. Namun tantangan segera menghadang. Cuaca di awal Januari di wilayah Indonesia Timur seringkali tidak bersahabat. Hujan deras, gelombang tinggi, dan awan pekat membuat pencarian sulit dilakukan. Radar sipil yang terbatas juga mempersempit akurasi. Akibatnya penyelamat tidak memiliki titik pasti untuk memulai pencarian. Hari pertama pencarian, banyak rumor beredar. Ada laporan mata dari warga di Pegunungan Toraja yang mengaku melihat kilatan cahaya di langit. Ada juga laporan dari nelayan yang mendengar dentuman keras di tengah laut. Bahkan sebagian warga mengira pesawat jatuh di hutan terpencil di Sulawesi. Semua informasi ini membuat pencarian terpecah ke berbagai lokasi. Di Pegunungan Toraja, tim penyelamat berjalan kaki menembus hutan yang lebat. Medan yang terjal dan cuaca yang berkabut membuat pencarian berlangsung sulit. Mereka berharap menemukan jejak reruntuhan, tetapi setelah berhari-hari menyusuri pegunungan, tidak ada tanda apapun. Di sisi lain, kapal-kapal penyelamat menyisiri perairan Selat Makassar. Namun, lautan luas dan ombak tinggi membuat pencarian tidak membuahkan hasil. Hari-hari berlalu dan keluarga korban semakin gelisah. Banyak yang mendatangi posko di bandara menanyakan perkembangan. Mereka memohon agar pencarian terus dilakukan. Di layar televisi, wajah-wajah penuh duka ditayangkan, memperlihatkan betapa dalamnya penantian itu. Pada tanggal 11 Januari 2007, secercah harapan muncul. Seorang nelayan di Parepare, Sulawesi Selatan menemukan sebuah serpihan mengapung di laut. Setelah diperiksa, ternyata serpihan itu bagian dari stabilizer horizontal kanan pesawat Boeing 737. Nomor serinya cocok dengan pesawat Adam Air yang hilang. Temuan ini mengejutkan semua pihak. Artinya tidak ada lagi keraguan. Pesawat benar-benar jatuh dan lokasinya dipastikan di perairan Selat Makassar.
Tidak lama setelah itu, potongan lain mulai bermunculan. Ada kursi penumpang, panel interior, jaket pelampung, hingga potongan sayap. Semua ditemukan di sekitar perairan Majene dan Parepare. Temuan-temuan ini mempersempit area pencarian, memberi arah yang jelas bahwa pesawat itu jatuh ke dasar laut di wilayah Selat Makassar. Namun ada satu masalah besar. Kedalaman laut di sekitar area tersebut mencapai hampir 2000 meter. Dengan teknologi saat itu sangat sulit melakukan penyelaman sedalam itu, terutama untuk mengangkat badan pesawat. Indonesia tidak memiliki peralatan canggih untuk operasi bawah laut yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah meminta bantuan internasional Amerika Serikat mengirim kapal riset bernama USNS Mary Sears. Kapal ini dilengkapi sonar canggih untuk memetakan dasar laut. Mary Sears mulai bekerja pada akhir Januari, menyisir area yang diperkirakan sebagai lokasi jatuhnya pesawat. Hasilnya mereka berhasil memetakan area reruntuhan seluas lebih dari 10 km persegi dan mendeteksi signal finger dari flight data recorder dan cockpit voice recorder. Penemuan signal ini menjadi titik terang, namun untuk mengangkat kotak hitam dari kedalaman hampir 2000 meter diperlukan tim penyelamat profesional dengan peralatan khusus. Amerika Serikat melalui perusahaan Phoenix International akhirnya ditunjuk untuk melakukan misi tersebut. Waktu terus berjalan, keluarga korban menunggu dengan sabar. Meski hati mereka hancur, setiap hari mereka berharap ada kabar tentang jenazah kerabat mereka atau informasi pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun pencarian di laut dalam membutuhkan waktu panjang. Gelombang tinggi dan kedalaman laut membuat setiap langkah terasa berat. Pada akhir Agustus 2007, kabar besar akhirnya datang. Phoenix International berhasil mengangkat flight data recorder pada tanggal 27 Agustus 2007 dan satu hari kemudian cockpit voice recorder berhasil dibawa ke permukaan. Kedua kotak hitam itu kemudian diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk dianalisa. Berita penemuan kotak hitam menjadi sorotan utama di seluruh media. Televisi menyiarkan proses pengangkatan, memperlihatkan bagaimana kotak yang sudah seharusnya berkarat dan terendam selama berbulan-bulan itu akhirnya keluar dari laut. Keluarga korban berkumpul di bandara dan di posko. Sebagian menangis, sebagian berdoa, sebagian lainnya hanya diam memandangi layar televisi. Meski kotak hitam berhasil ditemukan, ada satu hal yang menyedihkan. Badan utama pesawat tetap terkubur di bawah laut dengan kedalaman 2000 meter. Teknologi yang diperlukan untuk mengangkat bangkai pesawat terlalu mahal. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan operasi pengangkatan. Hal ini membuat keluarga korban tidak pernah bisa melihat secara langsung jasad kerabat mereka secara utuh. Mereka hanya menerima kenyataan bahwa orang-orang tercinta telah pergi selamanya. Penemuan kotak hitam memberikan dampak besar. Komite Nasional Keselamatan Transportasi kini memiliki kunci untuk mengungkapkan misteri. Data dari flight data recorder memberikan gambaran lengkap tentang kecepatan, ketinggian, sikap pesawat, dan status mesin. Sementara cockpit voice recorder mengirimkan percakapan terakhir para pilot, termasuk bagaimana mereka berusaha memperbaiki sistem navigasi sebelum akhirnya kehilangan kendali. Kedua data ini kemudian disatukan, dianalisis, dan dibandingkan dengan kondisi cuaca serta informasi teknis lainnya. Proses analisis berlangsung berbulan-bulan, dilakukan oleh para ahli penerbangan dari Indonesia dengan bantuan internasional. Hasilnya akan mengguncang dunia. Karena bukan hanya suara mesin yang rusak, tetapi menyangkut bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi.
Namun sebelum laporan resmi itu keluar, masyarakat masih menunggu dengan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesawat tersebut? Mengapa pesawat itu bisa jatuh begitu saja tanpa sempat mengirim panggilan darurat? Dan yang paling penting, siapa yang bertanggung jawab atas tragedi ini? Bagi keluarga korban, jawaban itu sangat penting. Mereka tidak bisa berharap orang tercintanya kembali, tapi setidaknya mereka ingin tahu kebenarannya. Keluarga korban ingin kepastian agar duka mereka tidak terus digeluti oleh misteri. Setelah berbulan-bulan pencarian di dasar Laut Sulawesi, akhirnya kotak hitam Adam Air penerbangan 574 berhasil ditemukan pada bulan Agustus 2007. Dua benda kecil berwarna oranye, flight data recorder dan cockpit voice recorder menjadi saksi bisu yang menyimpan kebenaran di balik tragedi yang merenggut 120 nyawa itu. Di kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi, para penyidik bekerja siang hingga malam. FDR merekam detail teknis, ketinggian, kecepatan, arah hingga kemiringan sayap. CVR alias Cockpit Voice Recorder merekam percakapan terakhir pilot, suara alarm, dan deru mesin yang makin liar. Perlahan potongan demi potongan cerita akhirnya tersusun, membentuk gambaran utuh yang menggentarkan. Rekaman memperlihatkan bahwa selama 13 menit terakhir, kedua pilot sibuk memperbaiki sistem navigasi inersial alias IRS yang bermasalah. Fokus mereka hanya pada layar navigasi, sementara instrumen utama, sikap pesawat, kecepatan, ketinggian tuh hampir terabaikan. IRS itu memang sudah jadi penyakit lama. Dalam 3 bulan terakhir tercatat lebih dari 150 laporan gangguan pada sistem yang sama. Ketika salah satu IRS dipaksa masuk ke mode ATT alias attitude, autopilot otomatis terputus. Pesawat yang tadinya stabil di ketinggian jelajah 35.000 kaki mulai bergeser perlahan ke kanan. Awalnya nyaris tidak terasa, tapi sudut kemiringan terus bertambah. Saat alarm bank angle berbunyi keras di kokpit, posisi sayap sudah miring lebih dari 35 derajat. Namun reaksi pilot tidak lagi cukup cepat. Mereka mencoba mengoreksi, tetapi getaran setir tidak seimbang. Pesawat semakin miring ke kanan, hidungnya ikut turun dan kecepatannya melonjak drastis. CVR merekam suara peringatan berlapis, disusul percakapan panik, lalu getaran keras. Data FDR menunjukkan kecepatan pesawat menembus 490 knot, jauh melampaui batas aman. Gaya gravitasi mencapai 3,5 G menekan tubuh dan menambah beban pada struktur pesawat. Hanya beberapa detik sebelum akhir rekaman terdengar suara indikasi kerusakan struktural. Sayap dan ekor tidak sanggup lagi menahan tekanan. Di ketinggian sekitar 9.000 kaki, Adam Air penerbangan 574 pecah di udara. Rekaman berhenti, sunyi, tidak ada panggilan darurat, tidak ada kesempatan menyelamatkan diri. Setahun penuh KNKT bekerja tanpa lelah, menyisir data, meneliti serpihan, hingga menganalisis detik terakhir dari rekaman kotak hitam. Dan pada tanggal 25 Maret 2008, laporan akhirnya resmi dirilis. Kesimpulannya pedih. Kecelakaan Adam Air penerbangan 574 bukan semata-mata karena cuaca buruk atau mesin yang rusak. Bukan guys. Tragedi ini adalah kombinasi mematikan dari kesalahan manusia dan lemahnya sistem keselamatan. Poin pertama, para pilot terlalu fokus pada IRS, Inertial Reference System, yang bermasalah. Mereka sibuk memperbaiki navigasi, lupa satu hal terpenting, yaitu mengendalikan pesawat.
Poin kedua, saat autopilot terlepas tanpa mereka sadari, tidak ada langkah cepat untuk mengoreksi posisi. Akibatnya pesawat terus miring hingga kehilangan kendali. Poin ketiga, KNKT menemukan bahwa pelatihan kru Adam Air sangat minim. Mereka tidak cukup dibekali untuk menghadapi situasi abnormal. Dalam dunia penerbangan ini fatal guys. Dan yang terakhir, ada budaya keselamatan yang lemah, pengawasan internal yang buruk, bahkan laporan kerusakan berulang kali diabaikan. Semua alarm tuh udah ada tapi tidak pernah ditanggapi serius. Laporan ini sontak mengguncang dunia penerbangan Indonesia. Adam Air yang semula disebut maskapai murah penuh ambisi, tiba-tiba kehilangan segalanya. Kepercayaan publik runtuh. Pemerintah menarik izin terbang dan tidak lama kemudian Adam Air resmi ditutup. Ini nama Adam Air hanya tinggal sejarah. Namun tragedi Adam Air penerbangan 574 meninggalkan pesan pahit. Bahwa kecelakaan itu bukan hanya soal kerusakan mesin, tetapi soal kelalaian yang berulang, sistem yang rapuh dan nyawa manusia yang akhirnya jadi taruhannya. Tragedi ini meninggalkan luka yang dalam. Bayangin guys, malam tahun baru, keluarga berkumpul penuh tawa, penuh harapan, tapi esok hari ada kursi kosong di ruang makan. Ada ponsel yang tidak lagi berdering, ada suara yang tidak akan pernah kembali. Anak-anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan anak, pasangan yang kehilangan belahan jiwa. Semua itu terjadi hanya dalam hitungan menit di atas Selat Makassar. Bagi bangsa Indonesia, pencarian Adam Air penerbangan 574 membuka mata. Kita sadar bahwa infrastruktur pencarian dan penyelamatan kita tuh rapuh. Kita harus bergantung pada bantuan asing hanya untuk menemukan titik jatuhnya pesawat. Dari sinilah lahir diskusi panjang tentang pentingnya SAR laut dalam, radar yang lebih canggih, dan koordinasi antar lembaga. Namun tragedi ini membuktikan satu hal, bahwa meskipun teknologi kita terbatas, solidaritas bangsa ini tidak pernah pudar. Ribuan personel gabungan rela meninggalkan keluarga di awal tahun baru hanya untuk menyisir lautan luas mencari serpihan dan korban. Bahkan nelayan sederhana dengan perahu kecil mereka justru punya peran penting. Temuan mereka menjadi kunci penentu lokasi jatuhnya pesawat, dan akhirnya dunia tahu bahwa Adam Air penerbangan 574 jatuh di Selat Makassar. Bukan di pegunungan, bukan di daratan, tapi di kedalaman laut yang gelap setelah berhari-hari penuh kebingungan, kabar simpang siur, dan harapan palsu. Bagi keluarga korban, kepastian itu pahit. Mereka tidak bisa lagi berharap akan ada mukjizat. Tidak ada lagi yang selamat dari 120 jiwa di dalamnya. Namun dari puing-puing dan kotak hitam yang berhasil ditemukan, setidaknya ada jawaban. Jawaban pahit tentang apa yang sebenarnya terjadi di menit-menit terakhir kokpit. Dan jawaban itu menjadi warisan, sebuah pelajaran keras agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Adam Air penerbangan 574 bukan sekedar angka penerbangan. Ia adalah pengingat bahwa setiap kelalaian sekecil apapun bisa mengorbankan ratusan nyawa. Selat Makassar ini menyimpan rahasia, dan kini rahasia itu telah terbongkar. Dan itulah guys, akhir dari kasus ini. Sampai di sini aja pembahasan kasusnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kasus berikutnya, karena aku udah nyiapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini.